Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Lestari dan rekan saya Desi Romadona, Rizky Aslan, dan Dia Eka Novitasari. Di sini kami akan menjelaskan materi 5 tentang lingkungan keuangan dalam pemasaran internasional. Pasar valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Pasar valuta asing atau falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan suatu mata uang atau suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Desi Romadona. Selanjutnya mengenai fungsi pasar valuta asing. Di sini fungsi pasar valuta asing ada 3 macam. Untuk yang pertama, transfer daya beli. Sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak di antara negara yang memiliki jenis mata uang yang berbeda. Mengenai yang kedua, penyediaan kredit. Hal ini dilakukan untuk membiayai barang-barang saat melakukan pengiriman ke tujuan. Untuk yang ketiga, mengurangi resiko valuta asing. Hal ini dilakukan agar importir tetap memiliki keuntungan meskipun terjadi perubahan kurs secara tiba-tiba. Selanjutnya mengenai pelaku pasar valuta asing. Di sini pelaku pasar valuta asing ada perusahaan, ada individu, bank umum, broker, pemerintah, bank sentral, spekulan dan arbitraser, serta intuisi. Mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tukar valuta asing dan harga penawaran. Nilai tukar falas ini selalu berubah-ubah setiap waktu. Pergerakan nilai tukar falas atau rate falas ini banyak hal yang mendasarinya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada devaluasi atau depresiasi dan revaluasi atau apresiasi. Yang kedua ada nilai nominal dan nilai intrinsik mata uang. Yang ketiga ada neraca pembayaran atau balance of payment. Yang keempat ada cadangan devisa. Yang kelima ada tingkat inflasi. Keenam suku bunga nominal, dan yang terakhir ketujuh yaitu suku bunga real. Resiko valuta asing. Resiko valuta asing atau falas merupakan resiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Aslan. Jenis-jenis pasar valuta asing. Yang pertama yaitu pasar spot atau pasar tunai, yang kedua pasar forward, yang ketiga pasar currency future, yang keempat yaitu pasar currency option, yang kelima pasar barter atau swap. Kelebihan dan kelemahan pasar valuta asing. Kelebihan pasar valuta asing yang pertama yaitu transaksi 24 jam, yang kedua likuiditas, yang ketiga rendahnya biaya transaksi, yang keempat keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga, yang kelima margin perdagangan, yang keenam two-way opportunities, dan yang terakhir fungsi lever atau daya ungkit. Kekurangan atau kelemahan dari pasar valuta asing yang pertama yaitu resiko kurs pertukaran, dan yang kedua yaitu resiko negara asal. Terima kasih, itulah presentasi dari kami tentang lingkungan keuangan dalam pemasaran internasional. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.